Seperti Nabi Muhammad diperjalankan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad tidak bisa Isra Mi'raj. Tapi kenapa manusia mengatakan yang bisa Isra Mi'raj hanya Nabi Muhammad? Karena manusia nyembah diri manusianya hingga yang terlihat hanya sosok makhluk Muhammad yang seolah-olah bisa Isra Mi'raj. Iya enggak? Apa buktinya Nabi Muhammad tidak bisa Isra Mi'raj? Nabi Muhammad tidak bisa jalan-jalan sendiri, tapi Nabi Muhammad diperjalankan. Berarti yang Isra Mi'raj siapa? Ya enggak? Berarti yang jadi Nabi Muhammad siapa? Yang memperjalankan siapa? Ya Allah juga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk enjoy haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia pada enjoy nonton Allah sambil makan popcorn, nonton Allah sambil tiktokan, nonton Allah sambil ngerokok ngopi. Iya kan? Itu tujuannya. Kira-kira bisa terima dengan akal sehat, Kang Mas? Berarti kita makhluk atau manusia lebih memasrahkan diri begitu, Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Mohon yang tidak bicara di mute ya, agar bisa didengar oleh yang di bawah abang. Jadi tentang memasrahkan diri, apa yang dipasrahkan? Hidup milik Allah, badan milik Allah, segala daya upaya milik Allah, manusia milik Allah. Apa yang mau dipasrahkan? Wong kita tidak punya apa-apa, ya enjoy saja, ya kan Kang Mas? Iya, iya. Kebanyakan manusia bilang begini, aku menyembah Tuhan. Siapapun manusia, apapun agamanya, pasti aku nyembah Tuhan. Kalau saya pribadi, saya tak butuh sembah Tuhan, karena Tuhanlah yang sudah sembah saya. Masuk akal? Masuk akal. Nah, berarti yang sembah itu yang kaya, yang bisa sembah itu yang punya apa-apa. Yang tidak punya apa-apa seperti manusia ini ya tidak bisa sembah. Tapi dipersembahkan. Hidup ini persembahan Tuhan, badan ini persembahan Tuhan. Lalu ngapain manusia seolah-olah bisa nyembah? Sesungguhnya manusia kan hanya bisa enjoy saja dengan persembahan Tuhan ini, ya enggak? Bisa dipahami ya? Sulit apa mudah dipahami, Kang Mas? Ayo kopinya diminum biar tidak pening. Di bawah ada tulisan enjoy saja cerita ini. Ya memang hidup ini adalah cerita. Tapi bila manusia terbius atau manusia terfokus dengan ceritanya, maka ia tak akan pernah menemukan siapa yang menceritakan dirinya, ya kan? Jadi cerita saya, cerita Anda semua, cerita yang di bawah semuanya cerita Tuhan.
Karena manusia tidak bisa menceritakan dirinya. Manusia ini tokoh-tokoh bagi dirinya sendiri. Kalau tidak ada manusia, maka tak akan ada tokoh. Jadi sebenarnya siapa yang mentokohi manusia ini? Ya yang persembahan Tuhannya. Saya sebagai Abdul Halim, ya persembahan Tuhan. Anda sebagai siapa, apapun keadaan Anda, ya semuanya persembahan Tuhan. Kalau sudah semua ini sudah persembahan Tuhan, lah ngapain kita harus sembah lagi? Berarti kalau kita nyembah Tuhan, berarti kita sudah jadi Tuhan. Ya enggak, Kang Mas? Berarti Pak Ustadz lebih dimaknai menyerahkan, begitu ya? Lebih dimaknai untuk menyerahkan, atau lebih dimaknai sebagai menyaksi saja, begitu Bang Pak Ustadz? Ya, jadi memang kalau masih ada kemanusiaannya sulit memahami itu semua, Kang Mas. Jadi bila manusianya sudah tak ada lagi, maka sebenarnya yang disaksikan, yang menyaksikan, yang jadi dalang, yang jadi wayang, yang jadi penonton, ya semua itu cerita Allah sendiri. Kita mah enjoy saja, ya kan? Jadi kita sudah tidak sibuk-sibuk lagi nata-nata Allah. Kita tidak sibuk-sibuk lagi nata diri kita, ya tidak? Bisa diterima, Kang Mas? Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam, Kang Zai. Salam sehat selalu, bahagia selalu. Silakan Kang Zai, apa yang mau disampaikan pada kita semua ini yang baru belajar ini? Saya ahli nyimak. Memang harus ada yang nyimak. Ada yang nyimak, ada yang bicara. Supaya apa? Supaya seiring sejalan. Namun ketika manusia tidak mau menyimak, ngomong semua, ngomong bareng, ya tidak ada yang bisa didengar, ya kan? Betul. Jadi memang Silakan ada yang dilanjut, nyimak, ada yang ngomong, ada kanan, ada kiri, ada manusia, ada Tuhan. Sebenarnya kita ini jembatan antara diri manusia kita dengan Tuhan. Jadi hanya jembatan. Haulahu linuriyahu min ayatina. Enjoy saja nonton wayang dan nonton dalang. Ya kan? Yo, Enjoy saja. Jangan jadi dalang, jangan jadi wayang. Kalau kita merasa jadi wayang, kalau kita merasa jadi aktor diri kita sendiri, capek deh, ya kan Kang Mas? Selalu diliputi dengan ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena kita menjadi tokoh-tokoh sendiri. Karena kita tidak mau ditokohi Tuhan. Karena kita tidak mau dikuasai Tuhan, ya kan? Ayo kira-kira apa lagi yang kita kaji, apa yang ditanyakan lagi Kang Mas? Apa yang menjadi ganjalan-ganjalan di hati? Yang di bawah juga boleh bertanya Kang Mas, atau naik tidak apa-apa. Kita belajar bersama. Kita ini sama-sama kedudukannya tidak ada yang berbeda. Sama-sama di langit. Apa maknanya sama-sama di langit? Sama-sama dikuasai Tuhan. Kalau manusia sudah tidak dikuasai Tuhan lagi, akhirnya tidak akan ada di sini. Karena tidak ada Tuhan, ya kan? Jadi sebenarnya kita semua ini penduduk langit. Maknanya penduduk langit di dalam liputan kekuasaan Tuhan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi kita selama ini tidak mau di langit. Inginnya kita turun saja ke dunia. Iya enggak? betul. Betul.
Karena manusia tidak rela, tidak ridho diperjalankan Allah. Manusia merasa kuat, merasa bisa jalan-jalan sendiri. Akhirnya ya tambah jatuh ke lembah. Fitnatu Dajjal. Akhirnya jadi Dajjal, matanya satu, yang dipandang hanya dirinya sendiri, ya kan? Iya. Jadi tentang mengesahkan Allah. Selama ini manusia hanya berkata mengesahkan Allah. Tapi di dalam hatinya yang diesahkan hanya hawa nafsunya sendiri. Yang merasa sudah bisa mengesahkan Allah, ya enggak? Masuk akal? Masuk akal. Manusia hanya mentauhidkan dirinya sendiri. Kenapa? Kalau manusia sudah mentauhidkan Tuhan, mana mungkin ada manusia lagi, ya tidak? Ya. Berarti tandanya bila manusia sudah mentauhidkan Tuhan, sudah tak ada manusianya lagi. Meskipun Anda dihina orang, direndahkan orang, diejek orang, Anda tak akan marah. Kenapa? Karena sudah esa dengan Tuhan. Ya enggak? Berarti kalau kita masih ada fahsya wal mungkar, berarti kita salah mengesahkan. Ternyata yang kita esahkan hanya iblis saja. Siapa rupanya iblis? Ya diri kita sendiri, ini iblis. Makanya peperangan yang terdahsyat di dunia ini ketika manusianya bisa mengalahkan kerajaan iblis, yakni mengalahkan kerajaan dirinya sendiri. Karena bagi manusia yang mengikuti langkah-langkah setan, langkah-langkah hawa nafsunya, maka itulah iblis. Jadi memang iblis, setan, jin, dajjal itu hanya sesebutan saja, sesebutan fahsya wal mungkar, kemungkaran. Jadi kalau manusia sudah esa dengan Tuhannya, bukan manusianya yang mengesahkan Tuhan, tapi bila Allah sudah mengesahkan dirinya dengan manusia, maka manusianya sudah maksum. Enjoy saja, tidak punya salah, tidak punya dosa, wong dikuasai Tuhan, ya enggak? Betul. Adanya salah dan adanya dosa kan karena manusianya yang jadi Tuhan, ya enggak Kang Mas? Betul. Maka dari itu ketika masih ada manusianya, maka manusianya tak akan pernah bisa beribadah, mung maksiat saja. Meskipun kelihatan gambar dohirnya ibadah. Manusia menganggap itu ibadah karena manusia hanya melihat dohirnya. Tapi hatinya Allah yang melihat, hatinya berpaling atau hatinya kembali. Hanya diri kita sendiri yang tahu itu Kang Mas, ya kan? Betul. Kalau itu hanya pribadi masing-masing diri manusia, bagaimana mungkin kita menuduh manusia itu kafir, manusia itu sesat, manusia itu tidak bertuhan, manusia itu selalu bermaksiat. Bagaimana mungkin kita bisa menuduh itu? Bila yang ada hanya Allah yang menguasai manusia, ya kan? Sesungguhnya manusia itu tidak bisa bersalah, tidak bisa berdosa. Karena yang menilai manusia yang bersalah dan berdosa itu karena manusia masih memandang hawa nafsunya yang berbuat. Maka dari itu selalu terhukumi dengan rasa bersalah dan rasa berdosa. Kenapa? Karena bersalah dan berdosa Anda buat sendiri dengan kemanusiaan diri Anda sendiri, ya kan?
Makanya kembali berjalan menghadap Allah, jangan pakai manusia, tinggalkan manusiamu. Seperti ceritanya Nabi Musa, untuk bertemu dengan Tuhannya harus tersungkur dulu. Apa maknanya tersungkur itu? Tersungkur kemanusiaannya. Musanya tidak ada dulu, baru Allah yang ada. Namun bila Musanya ada, Allahnya goib. Ya tidak? Betul. Sama dengan Nabi Muhammad dipesan oleh Allah, Muhammad, jangan sekali-kali kau membahas tentang roh, karena roh itu rahasiaku. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad yang masih ada di dalam hatinya, ya tidak bisa membahas roh. Ya tidak? Tuh. Karena sesungguhnya yang bisa membahas roh, ya roh itu sendiri. Yang bisa membahas Allah, ya Allah itu sendiri. Jadi ini wajahtu. Sesungguhnya wajahku ini, makna wajah ini bukan wajah ini. Hidup yang mengadakan wajah ini adalah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Wajahmu ya wajah Allah. Gitu saja kok repot. Enjoy saja, ya kan? Tapi kebanyakan manusia takut mengakui itu, takut murtad. Wong sudah murtad kok takut murtad. Iya enggak, Kang Mas? Karena manusia sudah terbelenggu, terantai, terikat dengan pemahaman Allah laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana mungkin Allah sama seperti aku? Berarti aku, Anda, ciptaan Anda sendiri. Apakah manusia bisa menciptakan dirinya sendiri? Ya tidak. Tidak bisa. Nah, manusia selalu tidak menerima Tuhan di dalam hatinya. Itu kok bilang sudah beragama dan sudah bertuhan, tapi hatinya menolak Tuhan, ya kan? Maka dari itu persamaan, manusia bila mencari persamaan itulah ajaran Tuhan. Tapi bila manusia hanya mencari perbedaan-perbedaan di antara manusia sehingga perdebatan itu bisa terjadi, itulah ajaran setan yang suka mengadu domba. Di mana tinggalnya setan? Di neraka. Ya itulah alam neraka itu. Api yang menggelora di dalam dada, yaitu neraka, bukan nanti, bro. Nanti tidak ada. Makanya bisa enjoy. Kenapa? Nanti tidak ada. Siksa kubur tidak ada. Neraka surga tidak ada. Kenapa kok bisa enjoy? Karena sudah tahu ceritanya semua, ya kan? Surga itu bukan nanti. Tapi ya, kalau itu bukan nanti ya. Sekarang juga, Kang Mas, maknanya hati manusia yang sudah kembali kepada Allah, itulah surga. Apa sih surga? Orang-orang yang diperjalankan Tuhan, tidak jalan-jalan sendiri. Orang yang masih merasa berjalan-jalan sendiri, ya itulah naroka, nar yang di dalam dada. Sehingga disiksa terus. Kenapa? Karena merasa bisa jalan sendiri. Karena merasa bisa menentukan nasibnya sendiri, ya kan? Tanpa butuh Tuhan, ya kan? Ya. Terjebak sama keinginan dan sama tidak keinginan. Nah, karena itulah yang selama ini kepahaman yang menyesatkan manusia sehingga manusia sering berperang. Coba lihat di Timur Tengah sana, tidak ada damainya. Kenapa? Karena pemahamannya yang dipakai pahamnya hawa nafsu, ya enggak? Betul.
Maka dari itu beruntunglah kita jadi orang Indonesia, orang yang selalu damai. Ya. Nah, ketuhanan yang Maha Esa berarti Tuhan kita Esa, tidak ada bedanya. Bukan Tuhannya Islam dengan Kristen itu beda. Kalau kita masih meyakini di dalam hati kita Tuhan orang Islam dan Kristen itu berbeda, berarti kita otomatis yakin berarti Tuhan itu banyak. Ya enggak? Ya. Kalau Anda masih menuduh-nuduh iman orang lain salah, berarti sesungguhnya kita yang masih salah. Bukan orang lain yang salah, ya tidak kan Mas? Betul sekali. Kalau iman kita sudah benar, maka kita melihat kebenaran di hati orang lain, melihat kebenaran di iman orang lain, melihat kebenaran di agama orang lain. Kenapa? Karena Tuhannya ketuhanan yang Maha Esa.